Nah, selamat datang lagi teman-teman. Ini lanjutan yang part 1 yang kemarin. Kita bahas tentang tips cepat mendapat jodoh ala sub online. Nah, kemarin sudah kita bahas yaitu tentang tipsnya. Yang pertama yaitu adalah niat, sungguh-sungguh usaha, ikhtiar. Nah, tadi yang kemarin kan yang untuk yang cowok ya, silakan ikhtiar cari jalan ya. Begitu juga untuk yang kalian yang cewek yang masih belum menikah juga, kalian juga bisa memakai cara yang tadi. Misalkan punya teman kenalan cowok gimana, inilah. Kalau untuk cewek kan biasanya carilah yang itu pemuda yang istilahnya nggak harus ganteng ya ini, dia intinya ibadahnya bagus, agamanya bagus, terus yang kedua akhlaknya bagus, ya gitu. Jadi istilah tahu sopan santun, etikanya unggah-ungguh itu bagus, baik lah ya itu. Nah, lalu gimana caranya melihat apakah yang misalkan ada cowok datang melamar ke si cewek, dia istilahnya kayak niatnya sungguh-sungguh, tapi kan si cewek kan tetap mesti ada pemikiran ragu-ragunya seperti ini. Loh, ini bener nggak, ini serius nggak, kayak gitu. Jangan-jangan cuma main-main aja, soalnya kan baru kenal, ngajak taruh gini-gini macam-macam. Nah, itu nanti kalian juga bisa mencari informasi terkait keluarganya gimana, terus kepribadiannya gimana, terus yang penting kan yaitu soleh dan tanggung jawab. Kalau cowok itu nanti masalah rezeki kan urusan belakang. Jadi untuk cewek-cewek juga istilah jangan keburu untuk menolak dulu ya, maksudnya. Jadi kita ada pemuda yang datang tiba-tiba langsung ditolak gini-gini karena mungkin dia nggak kaya atau mungkin dia nggak ganteng lah, itu maksudnya jangan buru-buru untuk menolak ya, mungkin bisa dipertimbangkan dulu lah kayak gitu. Toh dia kan juga niatnya baik, nggak ngejak pacaran. Yang jelas intinya jangan sampai pacaran, karena pacaran itu biasanya yang dirugikan itu rata-rata umumnya cewek. Nah, jadi kita kalau bisa hindarilah yang namanya pacaran. Jadi lebih baik gimana caranya kita bisa ta'aruf. Jadi ada kayak pendampingan gitu. Jadi kan bisa tanya misal walinya perempuan gimana. Kalau cowok kan nggak perlu wali ya. Jadi istilahnya bisa langsung. Kalau saya kan tetap ada yang dampingi kayak gitu. Nah, jadi yang udah niat, ikhtiar. Terus yang terakhir itu adalah doa. Nah, doa ini sangat penting teman-teman. Jadi udah ada niat, udah ada ikhtiar, juga jangan lupa untuk berdoa. Nah, doanya itu tetap kita berdoa di saat waktu-waktu mustajabah, doa kita diijabahi. Nah, mungkin itu salah satunya ketika hari Jumat ketika khotbah pertama, terus kan duduk lanjut beribadah. Waktu duduk itu kalian berdoa, minta sama Allah agar dimudahkan untuk jodohnya. Terus ada juga melakukan sedekah subuh. Jadi tiap habis subuh, habis sholat jamaah di masjid, bisa kita sedekah ya, nggak usah banyak-banyak, semampunya kalian, seikhlasnya kalian, entah itu 500, 1000, 2000 atau mungkin lebih, nggak masalah. Yang penting istiqomah tiap hari. Terus habis sholat subuh berjamaah itu.
Terus intinya yang cari doa-doa yang mustajab itu di saat waktu diijabahi, terus perbanyak zikir, sholawat, macam-macam itu ya teman-teman. Terus ini untuk yang cowok ketika memakai ilmu putih, tak jelasin. Ini ada bocoran dikit ya dari pengalaman seseorang. Itu pernah kayak gini. Jadi doanya dia itu sebelum berdoa dia itu setidaknya sudah mengantongi 2 nama. Misal ya si cowok, dia ingin mendapatkan gadis pujaan hatinya. Minimal dia sudah tahu nama lengkapnya si cewek itu siapa. Yang kedua, tahu nama orang tuanya, nama ayahnya. Nah, jadi ketika menyebut doa itu, ketika kita berdoa, sebutlah nama si cewek dan beserta si cewek si A bin siapa bapaknya gitu ya. Insya Allah itu manjur teman-teman. Jadi kita sebutin istilahnya kan ibarat kita memanah, kita tepat pada sasarannya. Namanya jelas, ayahnya siapa kayak gitu. Nah, minimal 2 poin itu. Jadi doanya kayak di sepertiga malam tahajud tuh perbanyak tahajud. Syukur kalau bisa rutin tiap hari istiqomah kayak gitu. Perbanyak sholat duha juga. Jadi doa itu macam-macam lah. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah diijabahi oleh Allah. Nah itu salah satu ilmu putih. Kalau ilmu hitam kan kita pakai dukun itu istilahnya kan sama-sama doa. Jadi doanya itu kan melenceng ya gitu. Yang satunya kan pakai ilmu hitam, satunya pakai ilmu putih. Nah kalau kita pakai amannya cari ilmu putih aja itu, pakai yang dia doa-doa, sholawat macam-macam, zikir seperti itu insya Allah bisa segera mendapatkan jodoh yang sesuai dengan pujaan hati kalian. Nah begitu juga si cewek juga bisa memakai cara yang tadi. Jadi berdoa, misal dia ingin dilamar oleh seseorang si A kayak gitu, nama siapa, terus ayahnya siapa kayak gitu. Jadi didoakan, disebut namanya ya. Insya Allah dengan cara itu Allah akan menggerakkan hati seseorang itu untuk menuju Anda seperti itu. Jadi ya dari yang tadi tips pertama niat, 2 ikhtiar, 3 doa. Insya Allah jika itu kalian semua lakukan, insya Allah semua itu akan berhasil. Dan kalian juga jangan lupa selalu positive thinking pokoknya. Yakin bahwa ini jodoh saya kayak gitu. Dari segi itu, jadi usaha juga jangan sampai kendur, wang kencang, intinya tetap semangat, jangan sampai menyerah teman-teman ya. Misal kayak habis tolak sama cewek gini langsung kayak trauma yang gini macam-macam, akhirnya kan dia down. Nah, jadi zaman harus punya mental tangguh yang nggak pantang mundur. Jadi ketika satu cewek menolak, cari cewek lain. Soalnya cewek itu nggak cuma satu teman-teman. Jadi kalian bisa mencarinya di penjuru dunia, belahan bumi manapun. Jadi kalian juga harus siap mental. Siap mentalnya gini. Ketika ada seorang pemuda ya mau melamar si cewek, sebelum dia berangkat berperang, dia harus siap untuk berhasil dan juga siap gagal. Jadi ketika dia berhasil, dia harus mempersiapkan segalanya, apa yang disiapkan untuk menikah. Nah, ketika dia gagal, dia juga harus menyiapkan mentalnya agar tidak down. Jadi ketika dia gagal, dia siap lagi untuk bertempur lagi kayak gitu teman-teman. Nah, dari sini kan pasti teman-teman akan berpikir, oh ternyata begini ya perjuangan sulitnya mendapat jodoh. Dan juga ada yang spesial juga, seorang cewek itu adalah cewek spesial itu definisinya seperti ini. Jadi dia itu susah untuk didapatkan tapi mudah untuk dinikahi, dan maharnya juga tidak terlalu memberatkan seseorang yang melamar tersebut. Itulah cewek spesial yang insya Allah soleh. Jadi semoga tips-tips ala Sultanan tadi, 3 hal tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Dan yang kalian teman-teman yang masih belum dapat jodoh, masih single, semoga bisa segera mendapatkan jodohnya. Atau mungkin teman-teman yang punya tips-tips lainnya tambahan, monggo bisa coret-coret nanti di komentar. Kita berbagi tips, semoga berhasil. Bismillah, pokoknya tetap semangat. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di tips-tips ala subponen selanjutnya. Bye bye. Semangat, pantang kendor, maju terus, subponen on terus. Terima kasih.